Halo sahabat desa, apa kabar semuanya? Saya doakan semoga kita masih sehat-sehat selalu dan masih diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Tak lupa saya ucapkan salam dari desa untuk yang di kota. Jadi begini sahabat ya, untuk teman-teman saya, untuk sahabat-sahabat saya, untuk youtuber-youtuber pemula ya. Karena begini sahabat, di video sebelumnya saya itu buat buat video tentang Google AdSense yang tidak pernah sampai. Itu ada yang email saya sahabat. Jujur ya, saya bukan youtuber besar, bukan, masih sementara merintis, sama-sama merintis. Itu tanya dengan saya di email, bang coba dong rekomendasi channel YouTube untuk tahun 2004 ini yang bagus bagaimana, karena abang sudah lama main, eh, apa namanya sudah lama main, tentu merasakan susah senangnya di YouTube ini sahabat. Oke, jadi begini sahabat, buat teman-teman saya, buat sahabat-sahabat saya di sana yang ingin atau baru pertama merintis YouTube ini sahabat ya, saya sarankan teman-teman berhati-hati dalam memilih sebuah konten atau membuat konten yang menurut teman-teman itu bisa bagus atau bisa menghasilkan uang. Karena tidak munafik sahabat, kita membuat konten, membuat video itu supaya kita dibayar oleh YouTube. Nah, ini biasanya sahabat yang banyak terjadi kesalahan di teman-teman YouTuber pemula. Kenapa saya bilang begitu sahabat? Begini sahabat, kita kadang ego, video yang kita anggap bagus itu belum tentu dianggap orang lain bagus. Jadi begini sahabat, kita jangan memaksakan diri. Jangan memaksakan diri bahwa ini loh yang saya punya, kamu harus tonton ini loh yang saya punya. Tidak bisa sahabat, karena kita harus tahu baca algoritmanya YouTube itu seperti apa. Jadi kalau teman-teman baru main YouTube atau baru belajar main YouTube di tahun 2024 ini, saya sarankan, seandainya, ini contoh teman-temannya, seandainya teman-teman mulai bermain YouTube, mulai mengupload video, mulai bikin konten, nah itu lebih baik kalau seandainya konten yang teman-teman sudah buat ya, teman-teman yang sudah buat itu kemudian ternyata ada yang sudah memiliki atau sudah ada yang mendahului, tidak apa-apa teman-teman. Tapi saya sarankan kalau sama-sama dalam sementara merintis, lebih baik teman-teman mencari channel yang betul-betul view-nya itu tinggi ya. Saya kasih contoh begini sahabat ya, saya bandingkan dengan saya punya sendiri sahabat ya. Kalau saya sahabat kan channelnya tentang kopi, oke, saya channelnya tentang kopi. Kemudian pada waktu saya membuat, saya tidak melihat bahwa ternyata view-nya channel kopi atau seputaran tanaman kopi itu, hasil kopi dan segala macam itu ternyata sedikit sahabat. Saya tidak melihat bahwa channel itu tidak mampu berkembang tinggi, stok begitu saja, mentoknya kenapa begini sahabat? Karena terbatas orang yang suka pertanian menanam kopi ini, terbatas jumlahnya. Beda dengan yang bisa besar atau channel yang bisa besar atau bisa berkembang, yang disukai oleh seluruh kalangan masyarakat. Ini tak kasih gambaran contohnya channel makan-makan lah contohnya sahabat, channel makan-makan. Nah, channel makan-makan itu sahabat, semua dari kalangan suka, mau kecil, mau anak-anak, mau orang tua, pokoknya semua kalangan ibaratnya suka dengan channel makan-makan ini. Ini contoh yang akan saya berikan sama sahabat-sahabat ya. Jadi kalau sahabat-sahabat saya, teman-teman saya di sana baru sama-sama mau merintis channel YouTube, kemudian ternyata channel itu sudah ada yang punya, maksudnya dalam artian sudah ada yang, misalnya kita mau bikin channel masak-masak, channel masak-masak sudah ada, kan ibaratnya kita tinggal ikut, maksudnya tinggal ikut itu sudah ada pendorong, sudah ada yang kita jadikan contoh ibaratnya. Cari view-nya yang tinggi sahabat, benar ini saya kasih tahu. Kalau sama-sama baru belajar, sama-sama YouTube, cari view-nya yang tinggi. Saya mau bikin konten bikin konten makan-makan, atau saya mau bikin konten mancing, itu enggak apa-apa teman-teman, view-nya itu tinggi. Jangan teman-teman cari konten atau mau bikin konten yang istilahnya memaksakan diri, yang sudah tahu konten itu ada yang memiliki sahabat ya. Contohnya seperti saya, konten kopi.
Konten kopi kan sudah ada yang memiliki, tapi saya lihat dari 5 tahun 6 tahun yang YouTuber kreator yang sudah besar di tentang kopi ini sahabat, ternyata view-nya stok paling tinggi 100.000, 50.000, 10.000. Beda dengan konten makan-makan dengan mancing, bisa sampai ratusan ribu, 500 bahkan sampai jutaan yang nonton itu view-nya sahabat. Kenapa saya menyarankan sama sahabat-sahabat saya atau teman-teman saya yang di luar sana yang baru membuat channel, bukan kita menjiplak tidak sahabat, bukan kita menjiplak tidak. Di tahun 2024 ini bikin konten atau mau menghasilkan uang dari YouTube itu susah sekali sahabat, susah sekali. Saya kasih contoh saya sahabat ya, saya pada saat pertama membuat konten itu ya sahabat ya, pertama mau membuat konten itu ya berharap supaya cepat dimonetisasi, kemudian cepat menghasilkan uang. Nah, ini kesalahan saya sahabat, saya akui kesalahan saya. Saya lihat konten, saya membuat konten tentang kopi yang view-nya senior saya di YouTuber, senior saya yang punya konten kopi itu view-nya kecil-kecil sahabat. Apalagi saya yang pemula, yang nonton cuma ratusan, puluhan, yang ribuannya bisa dihitung. Nah, saya bukan bilang itu kesalahan saya, tidak. Yang jadi kesalahan begini sahabat, setelah saya monetisasi sudah 4.000 jam tayang, kemudian 1.000 subscriber, yang lebih bikin prihatin lagi, kita setelah ibaratnya kita sudah dibayar dengan YouTube sahabat ya, kita sudah dibayar dengan YouTube, ternyata sahabat mengumpulkan uang dari YouTube itu ya ampun sahabat, susahnya bukan main, tidak sebanding dengan uang pulsa yang sudah kita keluarkan sahabat. Seperti saya desa begini ini, saya beli pulsa, beli data, kemudian buat upload 1 bulan 2 bulan sahabat, saya ceritakan belum tentu mendapatkan hasil dari apa yang saya belikan, yang saya untuk uang yang untuk saya belikan pulsa tersebut. Karena apa? Karena view-nya kecil. YouTube itu membayar kita dari view sahabat. Semakin tinggi view-nya kita, semakin banyak uang yang masuk dengan kita. Kecuali ini ada pengecualian sahabat ya, kalau kontennya sahabat itu ibaratnya unik, orang lain belum tentu bisa melakukannya, nah itu sahabat bisa melanjutkan, bisa teruskan itu konten, bisa besar, bisa meledak, karena jarang yang bisa. Tapi kalau sahabat sama-sama mau merintis, sama-sama mau memulai, kemudian ternyata konten itu sudah ada sahabat lihat view-nya dulu di YouTube, kira-kira tembus 100.000 apa enggak ya, kira-kira tembus 1 juta apa enggak ya. Kalau sama-sama ibaratnya dari nol mau bikin YouTube, lebih baik saya sarankan sahabat cari view yang tinggi memang. Maksud dalam artian begini, yang view yang tinggi seperti anggap aja tuh makan-makan, itu kan mayoritas semua kalangan suka nonton ibaratnya. Kemudian masak-masak itu mayoritas semua, mau dari laki-laki perempuan itu semuanya suka nonton sahabat. Nah, itulah yang saya sarankan, lebih baik cari yang orang suka, cari yang orang mau tonton, bukan cari apa yang kita suka sahabat. Bukan, karena yang menentukan itu view. Jadi kalau sahabat mau bikin konten yang benar-benar nggak apa-apa orang bilang masak-masak sudah ada, makan-makan sudah ada, nggak apa-apa sahabat. Coba sahabat bisa lihat berapa ratus ribu orang yang bikin konten makan-makan, coba lihat view-nya tinggi sahabat, tinggi view-nya. Jadi mereka bisa berkembang dengan channel mereka karena ya itu tadi, dukungan dari view yang begitu tinggi, yang begitu bisa mendukung semakin berkembangnya channelnya dia. Kan semuanya dilihat dari view itu sahabat. Jadi kalau sahabat sama-sama mau bikin konten, mau bikin apa, saya sarankan sahabat sebelum terlambat sahabat. Saya bisa dibilang menyesal atau tidak itu bukan masalah itu sahabat ya. Contohnya begini sahabat, seperti saya sekarang ini contohnya ya, saya bikin channel kopi. Silakan kalau teman-teman atau sahabat-sahabat tidak percaya, channel kopi itu view-nya sedikit-sedikit sahabat, nggak bisa banyak. 1 bulan 2 bulan mau dapat 10.000 itu susah sekali, bener saya bilang. Paling 1 bulan 2 bulan itu ya 1.000 2.000 itu mentok. Senior saya tentang
channel kopi juga begitu sahabat. Cuma yang apa namanya, yang menjadi masalah ya di sini, yang menjadi masalah kalau kita memaksakan channel tersebut untuk menghasilkan uang, tidak bisa sahabat. Seperti saya mau paksa channel YouTube saya untuk menghasilkan uang banyak, nggak bisa sahabat. Teman-teman bisa lihat sendiri sahabat, bisa lihat sendiri, view saya itu rendah 100 orang, 75 orang yang nonton sahabat. Karena apa? Saya lihat senior saya, youtuber di bagian kopi ini, maaf ya, bukan apa namanya, apa ya, bukan membuat apa, mendiskriminasikan mereka, tidak. Tapi saya lihat dari channelnya mereka itu sahabat, paling tinggi itu ya ibaratnya 100.000 sudah tinggi sekali loh sahabat itu untuk channel kopi, yang harusnya kita inginkan yang nonton kita bisa sampai jutaan sahabat ya, seperti channel makan, channel masak-masak, dan channel yang besar-besar ibaratnya sahabat ya. Itu ibaratnya mereka bisa berkembang karena view-nya begitu banyak sahabat ya. Jadi begini sahabat, apa namanya, saya cuma bisa kasih saran tetap berkarya, tetap berusaha untuk apa namanya, dapat bisa monetisasi, kemudian bisa dapat menghasilkan. Tapi kembali lagi sahabat ya, saya tetap memberikan saran yang terbaik buat teman-teman. Kalau sahabat baru mau memulai YouTube, baru mau memulai YouTube, baru mau ingin mencoba ke dunia YouTube, saya sarankan tidak apa-apa kontennya sama, mau konten masak, mau konten makan-makan, sudah ada ribuan, tidak apa sama, tapi lihat jumlahnya mereka, lihat view-nya mereka tinggi-tinggi sahabat. Jadi saya sarankan kalau baru pertama lebih baik mengikuti alur, mengikuti apa yang masyarakat suka, bukan apa yang kita suka sahabat ya. Jangan pernah memaksakan kita bikin video kemudian orang harus tonton, ini loh video saya, tonton. Nggak laku sahabat, nggak laku. Jadi kita melihat apa yang disukai oleh masyarakat, itu yang kita buat. Nggak usah banyak-banyak sahabat. Dari awal mula kita membuat video, ada yang nonton 100 orang, 200 orang, itu sudah berkembang sahabat. Jangan yang nonton waktu seperti saya, channel saya ini sahabat, yang waktu pertama saya rintis ya, karena masalah kopi, yang nonton itu cuma 10, 15 orang. Mentok-mentoknya sahabat bisa lihat sendiri, paling tinggi itu berapa ya, itu 2 tahun yang lalu sahabat, kurang lebih 40.000. 2 tahun yang lalu sahabat, itu yang lebih, kurang lebih yang nonton itu 40 ribuan sahabat. Jadi gimana ya, saya cuma bisa memberikan saran, saya cuma bisa berbagi pengalaman apa yang terjadi dengan saya. Kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa membantu sahabat-sahabat saya di sana. Kalaupun sahabat pun memaksakan channelnya sahabat ini harus besar, harus apa, silahkan. Saya selalu doakan mudah-mudahan kita dapat apa namanya, dapat yang terbaik di YouTube ini. Karena YouTube ini jujur aja sahabat ya, YouTube ini sebenarnya semakin ditinggalkan oleh sahabat, oleh kreator-kreator kecil ibaratnya ya, semakin ditinggalkan. Karena apa? Yaitu cari 1000 subscriber, 4000 jam tayang itu susah sahabat. Jadi semakin ditinggalkan, makanya YouTube semakin menurunkan lagi. Ada yang sekarang kalau tidak salah itu berapa, 500 subscriber dengan 3000 jam tayang. Itu karena apa? YouTube sendiri sudah tahu sahabat, karena YouTube itu semakin lama bukan semakin diminati, tapi semakin ditinggalkan. Karena susahnya itu lagi sahabat, susahnya cari view, susahnya mengumpulkan jam tayang. Kemudian apalagi setelah seperti saya sudah monetisasi, ngumpulkan uang itu loh sahabat, 0,0 berapa begitu loh per 1000 view itu sahabat, rendah sekali, kecil sekali. Apalagi kalau saya itu apa ya namanya, RPM ya, apa itu pokoknya itu rendah sekali saya sahabat. Jadi apa namanya, kalau salah ibaratnya sebelum menyesal, dibilang menyesal tidak ada kata menyesal dalam berkreasi sahabat ya. Tapi tidak sebelum nanti putus asa di jalan lah ibaratnya sahabat ya, jangan sampai. Jadi saya sarankan begitu, kalau mau bikin channel, lihat contoh dari senior youtuber yang sudah besar, channel yang sudah view-nya banyak, apa itu bisa kita contoh sahabat. Seandainya mereka punya 1 juta view, kita punya 10.000 view saja sudah senang, bukan main sahabat. Jadi mungkin begitu saja ya yang bisa saya sampaikan.
Saya mohon maaf sahabat seandainya saya menyampaikannya kurang bagus atau mungkin menyinggung kreator yang ada di luar sana. Saya minta maaf, tidak ada tujuan saya seperti itu sahabat ya. Oke, salam dari desa.